Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, Sharing Live GBI Parma. Sebelumnya mari kita berdoa, bersatu dalam doa. Tuhan berkati kami semua, kami mau belajar firman-Mu, urapi berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini masa PPKM, pembatasan wilayah di berbagai tempat karena peningkatan angka COVID-19. Bahkan di Kota Pekanbaru, di Provinsi Riau, bahkan juga di kota-kota lain mengalami hal yang sama. Dan COVID-19 sudah berlangsung cukup lama di Indonesia. Nah, bagaimana dengan kita, respon kita sebagai orang percaya? Ada banyak yang mengalami ketakutan, ada banyak yang mengalami rasa tidak percaya diri, bahkan juga banyak dari kita yang mengalami sakit dan juga banyak juga yang mengalami kedukaan akibat ditinggal dari orang-orang yang dikasihi karena COVID-19. Saya juga sekeluarga pernah mengalami terpapar COVID-19 pada bulan Desember. Kami sekeluarga, saya istri, kedua anak saya, dan juga pengasuh anak di rumah. Tapi kami bisa melewatinya oleh karena anugerah kebaikan Tuhan. Tapi kemudian kita melihat bahwa hari-hari ini terus terjadi peningkatan kasus ini di Indonesia. Nah, hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang nasihat-nasihat yang tertulis dalam kitab Tesalonika. Bagaimana Paulus menasihati jemaat Tesalonika. Nah, Bapak Ibu, biarlah hari ini kita juga belajar tentang nasihat, menerima nasihat dari Tuhan. Apapun yang kita hadapi, satu hal kita harus percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan jelas katakan bahwa apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, tetap bersukacita, tetap semangat, tetap kita harus bersukacita. Kalau kita baca tentang buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Pengertian sukacita adalah sesuatu yang timbul tanpa adanya tekanan dari luar, yaitu suatu sukacita, suatu kegembiraan yang keluar dari hati kita, suatu luapan rasa senang dari hati kita tanpa ada tekanan dari luar. Walaupun tekanan boleh terjadi, walaupun apapun boleh terjadi, tetap kita bersukacita. Kenapa? Sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Tapi mungkin banyak orang berkata, mungkin Anda juga berkata, sulit Pak Pendeta, sulit untuk bersukacita sekarang karena keadaan. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita, dan kemudian Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin kita tidak mampu berkata, saya tidak bisa bersukacita dengan keadaan sekarang. Tapi ketika kita dalam Tuhan, kita bisa bersukacita. Sukacita dari Allah itulah perlindungan kita. Mungkin kita berkata, saya nggak bisa bersukacita karena pekerjaan yang sulit, karena keuangan yang sulit, karena masalah keluarga yang sulit. Tetapi waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat kita bersukacita. Tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Inilah waktunya kita Bapak Ibu terus berdoa. Inilah waktunya kita membagi waktu kita untuk mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Waktu PPKM ini terjadi, waktu pembatasan ini terjadi, kita memiliki banyak waktu di rumah. Kita memiliki banyak waktu yang kita bisa cari Tuhan. Kita bisa meluangkan waktu kita menyembah Tuhan, mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Waktu kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Firman Tuhan dikatakan di kitab Yesaya, orang yang mencari Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang seperti burung raja wali. Artinya Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita mendapat sesuatu yang baru.
kita mendapat kekuatan yang baru, pengurapan yang baru, dan kita bisa melewati hari-hari kita. Ayat berikutnya dikatakan 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau dalam keadaan baik, kita bisa mengucap syukur, mudah mengucap syukur, sangat mudah untuk mengucap syukur. Tetapi ketika dalam keadaan yang sulit, apakah kita bisa mengucap syukur? Ketika pekerjaan tidak ada lagi, ketika keuangan tidak ada lagi, tidak ada yang harus dimakan atau diminum, ketika ekonomi sulit, ketika keluarga bermasalah, apakah kita bisa mengucap syukur? Tapi firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika dalam kondisi yang sulit apapun, Bapak Ibu, kita mengucap syukur, maka Tuhan akan menolong kita. Percayalah Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan dalam keadaan kita senang saja, tetapi dalam keadaan kita sulit, dalam keadaan kita mungkin putus pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dalam keadaan kita mungkin sedang mengalami masalah, pergumulan dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam sulitnya apapun dalam hidup ini, mengucap syukurlah. Waktu kita membangun karakter kita, Bapak Ibu, karakter kita seperti burung merpati akan kuat, dan ketika badai datang kita akan tetap kuat. Banyak orang yang fokus hanya kepada masalahnya, tetapi tidak fokus kepada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak orang fokus kepada pergumulan yang dihadapi, tetapi tidak fokus kepada buah roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, Bapak Ibu, maka terjadi mukjizat. Ketika kita mengucap syukur, banyak terjadi terobosan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Tidak hanya dalam keadaan yang baik, tetapi dalam keadaan yang kurang baik sekalipun, mengucap syukur. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhilah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita harus membawa hidup kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibenarkan, justification. Setelah itu, Bapak Ibu, setelah kita dibenarkan, kita masuki proses yang namanya sanctification, pengudusan. Pengudusan inilah kita diuji, Bapak Ibu. Kita diuji karakter kita diuji jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Tujuannya adalah ketika Yesus datang, kita akan menerima glorification, pemuliaan. Bangsa Israel waktu dibawa Tuhan keluar dari Mesir, mereka menyeberangi Laut Teberau. Kemudian mereka dipimpin Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka menerima mana dari surga. Mereka menerima mana setiap hari, dan Tuhan juga memberikan kepada mereka daging. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab yang ditulis oleh Musa, banyak dari mereka yang gugur di padang gurun. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Karena mereka melakukan kesalahan. Karena mereka bersungut-sungut. Karena mereka tidak mengucap syukur. Karena mereka melakukan kejahatan. Waktu kita mengalami proses yang sulit dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus naikkan syukur kepada Tuhan. Walaupun air mata kita terus menangis. Tapi Tuhan mau bahwa roh kita terbentuk. Akhirnya hanya 2 orang dari bangsa Israel, yaitu Yosua dan Kaleb, yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa banyak orang gagal dalam hidupnya? Karena tidak mengucap syukur. Karena masih berbuat jahat. Firman Tuhan katakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jangan berbuat jahat. Jangan mencobai Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kau akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan kita lihat betapa sulitnya kita berjalan. Tetapi lihatlah bahwa kasih Allah selalu baru setiap pagi bagi kita. Tuhan akan menolong kesulitan-kesulitan kita. Tuhan akan menolong setiap kita. Sehingga kita akan sanggup berjalan dengan pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kuatkan, teguhkan hatimu. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam
segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayo Bapak Ibu, bersuka cita. Ayo kita tetap berdoa, ayo kita tetap mengucap syukur apapun keadaan kita. Kalau kita baca kitab Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya ketika kita mengalami hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Tapi mungkin waktu kita mengalami hal yang tidak baik. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kuatkan, teguhkan hatimu. Kita pasti bisa melewati setiap badai dalam hidup kita. Mungkin ujian, kita sulit mendapatkan pekerjaan, kita sulit mendapatkan terobosan dalam keuangan, kita mengalami masalah dalam keluarga, masalah sakit penyakit, masalah apa saja. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita. Mari Bapak Ibu, saya mau berdoa. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan yang melihat siaran ini ya Tuhan. Berkati apapun yang menjadi pergumulan kami. Biarlah kami fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah kami. Kami fokus kepada Raja segala Raja, yaitu Yesus yang kami sembah. Dan ketika kami hidup kami memancarkan karakter Kristus, kami hidup bersuka cita, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam segala hal, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Kami mau melakukan Tuhan hal-hal yang seturut dengan firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu akan ada terobosan yang baru, terobosan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati kami semua, kami yang sakit Tuhan, kami yang masih di rumah sakit, kami yang bermasalah dalam keluarga, kami yang mengalami sakit ekonomi, kami yang mengalami sakit apapun Tuhan, secara fisik, secara jasmani maupun juga secara rohani. Tuhan sembuhkan kami, biar kesembuhan terjadi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Biar berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.